If I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Hey guys, balik lagi bareng gue Nopri. Yap, masih dengan suasana yang sama. Kita bakal nge-reaction film selanjutnya. Setelah tadi pagi di 2 Desember kita udah syuting Guardians of the Galaxy Volume 3. Kemudian siangnya kita syuting lagi. Ini adalah Transformers Rise of the Beast. Dan sekarang waktunya kita akan menutup tanggal 2 Desember ini. Meskipun ini bakal diupload besoknya ya, tanggal 3 ya. Kita akan menutup reaction kita dengan film Indiana Jones and the Dial of Destiny. Akhirnya judulnya clear ya, The Dial of Destiny. Wow, menarik sekali. Ngomongin soal Indiana Jones, siapa sih yang gak kenal dengan Indiana Jones? Kalau kalian gak kenal Indiana Jones, kayaknya kalian anak 2000-an deh kayaknya ya. Ini memang film Indiana Jones dari yang pertama kalau gak salah tahun 1981 dirilis sampai ke tahun 2008, koreksi kalau salah. Dimana film itu semuanya sukses, main beken-beken gitu loh. Tapi kita nggak tahu dengan konsep mereka kalau masih sama, apakah masih bisa sukses di tahun sekarang. Tapi kalau di YouTube tuh udah 27 trending yang ke-27 gitu ya. Jadi ini menarik minat kita lah, khusus masyarakat Indonesia ya, khususnya apalagi dunia gitu. Banyak sekali yang menontonnya, sekitar udah jutaan semua sekarang view-nya. Dan ini juga termasuk merupakan film terakhir dari sang aktor Harrison Ford memerankan Indiana Jones, karena memang Harrison Ford nggak bisa tergantikan sebagai Indiana Jones. Jadi walaupun ini bukan yang terakhir, paling mereka buat sequel spin-off lah gitu ya, bukan Harrison Ford yang memerankan, karena Harrison Ford juga cukup tua ya. Tapi kabarnya dia ngambil peran untuk Red Hulk ya. Kalau Red Hulk lebih gahar lagi tuh. Gimana tuh? Mungkin dia udah jenuh juga kali ya dengan Indiana Jones, juga cukup kali ya. Dan terakhir film Indiana Jones yang keempat itu dirilis di tahun 2008. Setelah 12 tahun mereka baru bisa merealisasikan film kelima. Karena buat kalian semuanya mungkin belum tahu, memang proyek dari Indiana Jones yang kelima ini banyak sekali mengalami kendala, ditinggal penulisnya, ditinggal oleh sutradara lamanya. Akhirnya sekarang Disney menemukan sutradara mereka. Mulai tahun 2020 mereka udah mulai mengerjakan proyek ini dengan sutradaranya yang itu bernama James Mangold yang menelurkan film Logan, bukan luar biasa itu film. Kemudian juga film Ford versus Ferrari juga dia yang mengerjakan. Jadi gue yakin film ini bakal epic sih, karena sutradaranya juga epic, sekaligus dia juga yang nulis kan. Cukup rapi lah dari pekerjaan sebelumnya. Dan ini karena film terakhir dari Indiana Jones, tentu kalian kayaknya wajib banget buat nonton. Apalagi kalian yang umurnya udah tuir-tuir semua ya. Umur yang rilis di tahun 81, kalian suka film itu dari awal, jelas kalian itu udah punya anak semua sekarang ya. Apa kabar kalian? Sehat-sehat semuanya. Sama kita juga punya anak gitu. Oke, sekarang tanpa bacot babi bu lagi, kita langsung reaction gimana sih visual dan juga cerita yang akan disajikan dari film Indiana Jones yang kelima ini. Langsung saja kita ke layar, let's go. Wow. Oh iya, latar waktunya di Perang Dunia ya, Perang Dunia kedua kalau nggak salah. Oh, Indiana Jones sudah tua banget guys. Jadi dosen ya. I miss waking up every morning, wondering what wonderful adventure the new day will bring to us. Oh, ini hari tuanya ya. Those days have come and gone. Oh, salah. Wah, salah balik lagi. Ini nostalgia sih buat teman-teman yang ngikutin Indiana Jones. But a few times in my life, Oh, muda lagi ya. I've seen Pakai teknologi kali sih yang anti-aging apa ya? CGI ya. and I've come to believe it's not so much what you believe. Oh, flashback ya. Itu masih muda tuh. It's how hard you believe it. Bukan Indiana Jones kalau bukan petualangan ya. Kita di bawah, asik banget. Ya, udah nggak asing lagi. Emang kayak gini Indiana Jones ya filmnya. Selalu ada ini ya, kuda ya. Indiana Jones. Who is this man? I'm her godfather. Related. Get back! Oh, ciri khasnya dia ya. 30 Juni hanya di teater.
dan di Disney, layanan streaming Disney juga ya jelasnya ya. Sejauh ini sih gue mikirnya satu hal yang buat gagal fokus setelah menyaksikan trailer ini adalah kayaknya waktu di sana lambat ya jalannya ya. Kita udah tahun yang era-era canggih, Indiana Jones-nya masih di sana-sana aja gitu ya tahunnya ya. Apakah ini mungkin menceritakan di masa mudanya kali ya? Nah, untuk masa tuanya kayaknya yang sekarang yang dia ngajar jadi dosen mungkin. Tapi mungkin nggak ada aksi kan di masa tuanya. Kayaknya masih di latar-latar tahun 1944 deh kayaknya, sekitar itu ya. 1944. Itu sih yang buat gagal fokus, eranya tuh masih sama gitu loh. Gue sebenarnya pengen Indiana Jones yang berakhir tuh di masa modern sekarang gitu. Dia udah tua dengan banyak pengalaman dan menutupnya dengan manis. Tapi nggak masalah, ini pun udah keren banget guys. Dan ini pun gila sih perjuangannya 12 tahun akhirnya terrealisasikan juga untuk kalian fans-fans dari Indiana Jones, keren. Lewat trailer ini juga kita sedikit tahu bagaimana sinopsisnya. Ini perjuangan dari Indiana Jones dan juga teman-temannya untuk memata-matai dan juga mencari tahu misi dari sang villain utama yang diperankan oleh Mads Mikkelsen. Di sini namanya adalah Fowler, ya ini adalah seorang mantan Nazi yang dalam dunia nyata memang ada. Fowler ini sekarang dia bekerja menjadi insinyur dari NASA. Nah, ini kan sinopsisnya ini kayak perang teknologi dan perang kemajuan antara Rusia dan juga Amerika Serikat untuk kayak mendarat ke bulan gak sih? Kalau mungkin berhubungan dengan NASA. Akhirnya ada persaingan dingin antara mereka, akhirnya mempekerjakan si Fowler ini Amerika Serikatnya demi untuk siapapun duluan mendarat ke bulan. Ini kayaknya salah satu kisah nyata juga, dan nantinya akan terlihat si Indiana Jones ini akan melihat niat terselubung dari Fowler yang akan ketahuan di film ini guys. Sesingkatnya sih hanya kayak gitu, dan gak banyak teori juga yang bisa gue aturkan sampaikan ke kalian untuk film Indiana Jones ini, karena film ini tuh bukan film untuk kita buat teori gitu loh. Film ini tuh untuk dinikmati. Keren. Apalagi buat teman-teman yang ngefans banget sama Indiana Jones, ini kayak nostalgia, flashback lagi, kayaknya tepat banget buat mereka menutup Indiana Jones ini cuman batas kelima aja, karena di samping pemerannya udah tua kayak gitu, udah lelah juga kayaknya, tapi juga ini untuk menutup era-era keemasan fans garis keras dari Indiana Jones yang juga udah cukup tua, udah cukup lelah mungkin ngikutin film ini. Dan yang terpenting juga adalah sekarang udah banyak sekali film-film keren-keren lainnya, sehingga kalau Indiana Jones ini masih menggunakan konsep yang sama kayak gini, kayaknya kalau mereka teruskan ke 6, 7, 8 kayaknya agak susah ya. Alangkah baiknya nanti next mungkin di spin-off buat yang versi modern, Indiana Jones terbaru versi modern, itu makin menarik. Kayaknya sih bakal kesana ya. Oke guys, mungkin hanya itu saja. Semoga video ini bisa mengingatkan kalian, membawa kalian nostalgia kembali. Dan buat teman-teman yang mungkin belum pernah nonton Indiana Jones, nonton deh, film ini juga menarik banget. Kalian bisa juga streaming Indiana Jones yang pertama sampai ke yang keempat juga cukup menarik. Dan mari kita berbondong-bondong ke bioskop di Juni 2023. Gila, tahun 2023 adalah tahun keemasan dari film. Semoga si resesi ini nggak beneran terjadi ya. Jadi teman-teman masih punya cukup duit untuk ke bioskop mungkin ya, untuk beli bensin ke bioskop. Yaudah, next, thank you. Nanti kelamaan kita ngelanturnya. Thank you teman-teman sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan reaction kita kali ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.